Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Liza Septiana dengan nomor induk mahasiswa 20224060505075. Sebelumnya, yang saya hormati kepada Bapak Dr. Arman, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran berbasis ICT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan Azure dalam menyediakan media pembelajaran berbasis ICT. Tahapan Azure adalah sebuah model desain pembelajaran yang terdiri dari 6 langkah yang dirancang untuk membantu para pendidik merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Singkatan Azure sendiri merujuk kepada langkah-langkah dalam model tersebut. Nah, langkah pertama yaitu analisis learners atau menganalisis peserta didik. Tahapan pertama dalam menganalisis peserta didik yaitu dengan melalui demografi, dengan membantu dalam memahami kebutuhan dan karakteristik siswa. Sebelum menyiapkan media pembelajaran, kita dapat mengetahui terlebih dahulu apakah peserta didik termasuk dalam andragogik kategori dewasa atau pedagogik yaitu anak-anak. Selanjutnya, analisis melalui general karakteristiknya. Peserta didik dapat kita ketahui data-datanya dengan melalui angket. Nah, setelah kita mendapatkan data-data, kita dapat mengetahui entry competition atau kompetensi yang merujuk pada keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa, sehingga kita dapat lanjutkan tahap learning style atau penentuan gaya belajar yang akan dilaksanakan dengan sesuai. Yang kedua, yaitu state objective, menyatakan tujuan. Menetapkan tujuan pelajaran yang jelas dan spesifik yang ingin dicapai oleh peserta didik. Dengan learning outcome assessment, asesmen hasil belajar asesmen ini adalah proses evaluasi yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pelajaran yang telah ditetapkan agar guru dapat menyesuaikan nilai pelajaran yang dapat memberikan berbalik. Selanjutnya, menyatakan tujuan pembelajaran juga memerlukan choice rubrics atau alat untuk menilai cara kerja peserta didik dengan memperhatikan skill, condition of performance, dan proficiency. Contohnya, peserta didik mampu memahami peristiwa gerhana matahari. Kemudian, select methods media and materials. Memilih metode pengajaran media pembelajaran dan materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Pilih metode yang sudah ada dengan cara memodifikasi kembali agar sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat ada utilize media and materials. Memanfaatkan media dan materi. Menggunakan media dan materi tersebut dalam kegiatan pembelajaran dengan cara efektif. Dapat kita lakukan dengan preview materials dengan meninjau dulu materinya atau bahan ajar, kemudian lakukan prepare environment dengan menyediakan alat pembelajaran yang diperlukan atau menyiapkan lingkungan belajar untuk dapat melakukan profit instruction dengan menyediakan pembelajaran. Tahapan yang kelima yaitu require learner participation, mengharuskan partisipasi peserta didik, mendorong peserta didik untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran melalui berbagai aktivitas. Yang pertama dengan cara discussion atau berdiskusi, kemudian selanjutnya dapat membuat small group activities dengan strategi pembelajaran seperti membuat sebuah kelompok-kelompok kecil di dalam kelas. Selanjutnya juga kita dapat menggunakan cara formative assessment, misalnya dengan cara tanya jawab antara guru dengan siswa. Tahapan yang keenam yaitu evaluate and revise, menilai dan menyempurnakan. Melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan dan merevisi media pembelajaran apakah sudah cocok untuk digunakan. Misalnya masih ada ketidakcocokan nih, nah kita perlu meningkatkan efektivitasnya. Baik, itulah tadi penjelasan tahapan-tahapan Azure. Nah, model Azure ini sangat bermanfaat bagi pendidik karena dapat membantu pendidik untuk merencanakan pembelajaran yang terstruktur dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik, serta memastikan penggunaan media dan materi yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.